Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang model pembelajaran berbasis inquiry. Nah, sebelum kita ke materi, alangkah sebaiknya kita perkenalan dulu kepada anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Bastian Agung Setiawan dengan NIM 014. Yang kedua ada Lediana Yupitaningsih dengan NIM 074. Yang ketiga ada Renaldus Jopa Mujiana dengan NIM 127. Yang keempat ada Kadek Disa Anjani dengan NIM 220. Dan yang terakhir ada Riris Febrin Gabriela Sinaga dengan NIM 267. Adapun agenda topik pelajaran pada hari ini yang akan kami bahas, yang pertama, sejarah model pembelajaran pada inquiry. Yang kedua, ada pengertian model pembelajaran inquiry. Dan yang terakhir ada langkah-langkah model pembelajaran pada inquiry. Baik, yang pertama kita akan membahas sejarah model pembelajaran pada inquiry. Inquiry sendiri berasal dari kata to inquire yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan. Pembelajaran ini pun memiliki tujuan untuk memberikan cara bagi siswa untuk membangun kecakapan intelektual atau kecakapan berpikir dengan proses berpikir relatif. Model pembelajaran pada inquiry ini menitik beratkan kepada aktivitas siswa dalam proses belajar. Nah, pembelajaran inquiry ini pertama kali dikembangkan oleh Ericot Sukman pada tahun 1962. Ia menginginkan agar siswa bertanya mengapa suatu peristiwa terjadi. Kemudian, ia mengatakan pada siswa mengenai prosedur dan menggunakan organisasi pengetahuan dan prinsip-prinsip umum. Siswa melakukan kegiatan mengumpulkan dan menganalisis data dan pada akhirnya menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Pengertian model pembelajaran inquiry. Model inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Model pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Dari kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang mempersiapkan siswa pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri, sehingga siswa dapat berpikir secara kritis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Orientasi. Pada tahap orientasi ini, guru melakukan langkah untuk membina suasana pembelajaran yang kondusif, seperti menjelaskan topik pembelajaran dan tujuan kegiatan pembelajaran. Merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan tersebut adalah persoalan yang menentang siswa untuk memecahkan teka-teki itu. Kemudian merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang dikaji dan perlu diuji kebenarannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan menebak atau berhipotesis pada setiap anak adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah menjaring informasi yang dibutuhkan
yang diajukan. Proses pengumpulan data tidak hanya membutuhkan motivasi yang kuat dalam belajar, tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikir. Menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah jawaban yang dianggap sesuai dengan data yang diterima atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya argumentasi atau pendapat, tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan atau dapat dipertanggungjawabkan. Langkah yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan yang dimaksud dalam hal ini adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Pada tahap ini juga, guru mengajak dan membimbing siswa untuk merumuskan dan menemukan teori secara sendiri berdasarkan fakta-fakta yang ia temukan dalam hasil tanya jawab di dalam kelas, diskusi, maupun mencari referensi atau sumber. Selanjutnya, guru akan memberikan penguatan materi terhadap hasil temuan mereka dan memberikan komentar. Untuk mendukung kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan data mana yang relevan kepada siswa. Selanjutnya adalah implikasi penerapan model pembelajaran berbasis inquiry. Kami dari kelompok 6 menyertai 2 link contoh penerapan model pembelajaran berbasis inquiry secara daring maupun luring. Nah, di bawah ini ada 2 link, kalian dapat mengaksesnya secara mandiri. Sekian presentasi materi model pembelajaran berbasis inquiry. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasinya. Salam sehat dan sampai jumpa.